Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang ketiga dari mata pelajaran PKK, masih dengan materi yang sama, yaitu materi pokoknya sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian submaterinya yaitu tentang mindset, atau boleh dikatakan tentang mindset wirausaha. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh beberapa orang pengusaha yang sukses yang mungkin bisa kalian jadikan inspirasi, atau mungkin bisa kalian jadikan pandangan. Siapa tahu kalian bisa belajar dari orang tersebut. Nah, sebelum kita membahas beberapa orang itu, di sini saya bacakan dulu mindset wirausaha sukses. Mindset wirausaha atau entrepreneur sangat diperlukan oleh seseorang yang akan berkecimpung di dunia usaha. Jadi di sini sangat-sangatlah dibutuhkan. Banyak wirausaha yang sukses tidak hanya sekedar mengandalkan skill, tetapi juga selalu membangun atau mengembangkan mindsetnya. Kemarin kalian sudah sedikit mempelajari tentang mindset wirausaha. Banyak sekali mindset yang harus dibangun atau dikembangkan jika kalian ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah, menjadi seorang wirausaha yang sukses itu tidaklah instan atau tidak langsung menjadi seseorang yang sukses, itu tidak, tetapi butuh proses. Nah, proses itu terkadang bisa singkat atau bahkan banyak juga yang proses itu sangat panjang. Nah, berikut beberapa contoh wirausaha yang dapat kalian jadikan inspirasi. Mereka itu bisa dikatakan sekarang sukses, meskipun pada awalnya dulu mereka itu memulai dari nol. Nah, kalian bisa menjadikan mereka itu motivasi atau inspirasi, sehingga ketika kalian akan berwirausaha itu kalian bisa belajar dari orang-orang ini. Nah, langsung saja untuk yang pertama adalah Bob Sadino. Di sini saya hanya memberikan 5 contoh saja. Nanti untuk yang lain bisa kalian pelajari dari internet atau mungkin dari sumber-sumber yang lain. Nah, bicara tentang Bob Sadino itu salah satu wirausaha sukses yang terkenal di negeri ini atau di Indonesia. Dan sekarang beliau sudah tiada. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sosok Bob Sadino ini. Saya bacakan. Nah, di sini Bob Sadino itu adalah lulusan SMA. Kalian nanti juga lulusan SMK yang tidak berkeinginan untuk kuliah, kalian bisa merintis menjadi seorang wirausaha. Semoga misalkan kalian itu rezeki, kalian bisa sukses seperti Bob Sadino ini. Nah, kisahnya itu dimulai dari kegagalan bisnis sewa mobil. Jadi pada mulanya Bob itu mempunyai mobil yang dia gunakan untuk sewa. Jadi ketika itu bisnisnya itu mengalami kegagalan akibat Bob itu mengalami kecelakaan. Nah, terus karena mobilnya rusak, otomatis kan tidak bisa disewakan. Akhirnya Bob itu menjadi buruh bangunan dengan upah harian agar bisa melanjutkan hidup. Jadi dari bisnis sewa mobil, karena mobilnya rusak, Bob itu menjadi seorang kuli bangunan. Terus selanjutnya ada peluang yang lain. Nah, di sini berarti Bob itu bisa membaca peluang, yaitu menjadi seorang pedagang telur. Di sini karena memang modalnya itu minim, itu bahkan Bob itu meminjam uang untuk mendirikan peternakan ayam. Jadi seseorang pengusaha yang sukses itu tidak harus modalnya besar, tetapi bisa jadi mulai dari nol. Terus ini berkat keuletan. Jadi menjadi seorang wirausaha yang sukses itu dia harus ulet. Dia memasarkan telur secara door to door atau dari pintu ke pintu atau dari rumah ke rumah. Nah, kemudian setelah pelanggannya banyak, maka Bob itu mendirikan Camp Chicks, sebuah supermarket yang menyediakan produk peternakan dan juga ditambah lagi pertanian. Jadi
mulanya itu tidak besar atau tidak banyak usahanya Bob, tetapi Bob itu memulai dari satu persatu, dari yang kecil menjadi kemudian punya supermarket. Nah, ini yang juga penting. Menurut Bob, jika ingin sukses dalam berwirausaha, maka langsung beraksilah turun ke lapangan. Jangan hanya menebak-nebak saja. Dengan Bob itu turun ke lapangan, maka dia tahu target pasar yang disasar itu siapa, kemudian bagaimana mempraktikkan apa yang diinginkan. Jadi dia langsung turun ke lapangan, tidak sekedar teori misalkan ABC, tidak, tetapi dia langsung turun ke lapangan, langsung melakukan apa yang dia inginkan. Jadi itu menurut Bob salah satu kuncinya. Selain itu, kunci yang juga penting itu untuk sukses adalah mengalami kegagalan. Seseorang yang sukses itu pasti pernah gagal. Jadi dari kegagalan itu kalian menurut Bob itu dapat belajar dan bisa membuat usahanya menjadi lebih besar lagi. Jadi kalau seseorang itu pernah gagal, maka dia bisa mengambil pelajaran atau bisa mengambil hikmah dari kegagalan yang telah dialaminya. Untuk itu, seorang yang sukses itu pasti pernah gagal dan juga belajar dari kegagalan. Tetapi kalau misalkan dia pernah gagal, kemudian tidak sukses, berarti dia tidak belajar dari kegagalan yang pernah dialaminya. Itu adalah contoh beberapa mindset dari wirausaha yang dimiliki oleh seorang Bob Sadino. Sudah, kemudian yang selanjutnya ya. Selanjutnya ada Ibu Susi Pujiastuti. Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang beliau ya. Beliau adalah mantan menteri dari Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini seorang Susi itu juga bermula dari pengusaha yang sukses sebelum menjadi seorang menteri. Kemudian Ibu Susi itu tidak sampai lulus SMA, alias masih lulusan SMP dulu ketika dia dia merintis usahanya. Lah terus kemudian dia tidak langsung begitu saja merintis usahanya itu langsung besar, itu tidak, tetapi mulai dari nol, yaitu di awalnya dia berdagang pakaian atau bed cover, tapi karena beliau itu tinggal di Pangandaran. Pangandaran itu kalau misalkan kalian lihat di peta, itu di Jawa Barat, itu di pantai selatan. Jadi jauh dari kota, terutama di ibu kota yaitu di Bandung atau mungkin di Banten, Serang itu juga jauh, apalagi di Jakarta. Nah, terus kemudian yang ada di Pangandaran itu kan laut, pantai, maka tentu saja potensinya itu adalah ikan. Nah, dari sini Susi itu melihat peluang bisnis. Nah, sama dengan Bob tadi, yaitu kuncinya itu mampu memanfaatkan atau membaca peluang yang ada di daerahnya. Di sini Susi beralih ke usaha perikanan. Modalnya itu 750.000 saja. Tidak banyak. Jadi seseorang pengusaha yang sukses itu modalnya tidak selalu besar. Mungkin ada yang mempunyai modal besar, tapi juga banyak sekali yang modalnya kecil bahkan nol. Nah, Susi modalnya 750.000, kemudian dia mulai membeli ikan dari pelelangan, alias Ibu Susi itu adalah pengepul istilahnya, pengepul dari banyak nelayan yang ada di Pangandaran, kemudian memasarkannya ke sejumlah restoran. Jadi tidak beliau itu bos langsung, enggak, tetapi beliau itu mengumpulkan dari banyak nelayan, kemudian ikan-ikan itu dipasarkan ke restoran. Terus selanjutnya setelah ikan, beliau merambah ke lobster, kemudian ikan lobsternya itu diekspor. Jadi sedikit demi sedikit itu beliau merambah pasar luar negeri. Terus selanjutnya Ibu Susi itu juga mengalami istilahnya hambatan karena Pangandaran itu jauh dari pusat kota.
terus kemudian harus didistribusikan ke berbagai wilayah ikannya itu, maka ada kesulitan yaitu di bidang transportasi. Bagaimana mengirimkan hasil ikan atau lobsternya itu ke berbagai tempat tanpa waktu yang lama, karena kalau misalkan bahan mentah seperti ikan lobster itu kalau lama itu kan juga tidak bagus. Nah, maka Ibu Susi itu akhirnya memikirkan untuk mempunyai bisnis maskapai penerbangan untuk mengirimkan berbagai macam ikan dan juga tangkapan yang lain ke berbagai wilayah. Nah, akhirnya Bu Susi itu membeli sebuah pesawat kecil yang kemudian diberi nama Susi Air. Nah, ini pesawatnya tidak besar, hanya berkapasitas berapa, mungkin 10 atau berapa, untuk mendistribusikan ikan ke berbagai wilayah di Indonesia atau bahkan mungkin di luar negeri. Beliau itu membeli pesawat juga tidak langsung banyak, itu tidak, tetapi awalnya satu, pinjam ke bank, kemudian sudah berkembang sekarang punya beberapa pesawat. Nah, itu juga berkat keuletan dari Ibu Susi ini. Jadi beliau itu terkenal tegas. Kalau misalkan kalian mengikuti sepak terjang beliau ketika menjadi menteri, Ibu Susi itu kan juga berani menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan, itu sangat berani actionnya, sehingga ketika beliau menjadi seorang wirausaha, semua itu ada dampaknya. Jadi beliau mulai dari nol, kemudian menjadi seorang wirausaha yang berani, tegas, sampai usahanya itu besar, dan sekarang termasuk pengusaha yang sukses di bidang ekspor ikan maupun lobster. Mungkin kalian bisa belajar dari seorang Ibu Susi. Sudah. Yang selanjutnya ini adalah Athina Maulina. Mungkin bagi kalian yang cowok-cowok itu kurang familiar dengan Athina Maulina, tapi kalau misalkan cewek-cewek itu beberapa mungkin tahu, karena di sini Athina itu adalah pendiri dari Vanilla Hijab. Mungkin kalau misalkan cewek-cewek atau ibu-ibu yang sering belanja lewat online itu di Instagram sering menemui toko namanya Vanilla Hijab. Nah, itu didirikan oleh seorang Athina Maulina. Nah, Athina itu juga tidak memulai usahanya dengan modal yang besar, tidak, tetapi bahkan cenderung modalnya itu nol. Kenapa? Karena Athina itu hanya bermodal smartphone dan internet saja. Mungkin dia hanya untuk kuota. Kuota itu pun kan karena digunakan untuk keperluan yang lain, karena misalkan WA atau mungkin keperluan yang lain. Nah, di sini Athina itu sistemnya pre-order, jadi tidak mengeluarkan biaya untuk modal. Pre-order itu Athina itu mendatangi toko atau mungkin ngambil foto di toko tersebut, kemudian dia memajangnya atau menguploadnya di Instagramnya. Setelah ada orang yang tertarik, baru Athina itu beli atau memproduksi barang yang dipesan oleh pelanggannya. Jadi istilahnya Athina itu memajang foto saja, jadi belum ada barangnya sebenarnya. Kemudian ketika ditanyakan misalkan oleh pembeli yang tertarik, baru Athina itu membeli ke toko atau memproduksi barang yang dipesan oleh pembeli tersebut. Nah, jadi dari ini bisa dikatakan itu ndak pakai uang, kata Athina. Tunggu orangnya dulu bayar, baru Athina itu membuat barangnya. Jadi Athina itu juga salah satu pengusaha yang kreatif juga. Terus kemudian ini kegigihannya itu sekarang mencapai ratusan juta omsetnya, bahkan mungkin mencapai miliaran, karena lapangan pekerjaannya pun juga besar untuk banyak orang. Sekarang mungkin puluhan pegawainya.
Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan sosok Athena itu boleh browsing di internet, atau mungkin kalau kalian mau melihat Instagramnya Vanilla Hijab itu juga boleh, meskipun kalian laki-laki atau cowok. Terus kemudian ini dari Athena, ingin berbagi tips kepada para calon pelaku usaha, yaitu yang pertama itu harus berani. Nah, berani dan tidak boleh pantang, dan maaf ini, dan harus pantang menyerah. Jadi dia harus pantang menyerah. Jadi tidak boleh gampang menyerah, kata artinya harus berani kemudian pantang menyerah. Terus ini kalau misalkan kita tidak berani, itu kita tidak akan pernah memulai, begitu kata artinya. Jadi kalau misalkan kita mau menjadi wirausaha yang sukses, itu kita harus berani melakukan, harus mau memulai. Terus kemudian dia juga mengingatkan untuk meminta restu orang tua. Jadi salah satu kunci untuk menjadi pengusaha yang sukses itu adalah meminta restu orang tua itu. Terus kemudian kata Athena juga berpesan jangan mengeluarkan modal yang banyak, karena kita itu kan berwirausaha itu kan mau mendapatkan uang. Jadi uang yang kita keluarkan di awal itu jangan terlalu banyak, begitu kata Athena. Jadi kalian bisa belajar dari sosok Athena Maulina ini. Oke, sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah Tengku Fahlia Kurnia. Siapa dia? Kita coba. Jadi Tengku Fahlia itu adalah pembuatan souvenir dari kain flanel dan velboa. Kalau mungkin kalian sering ke toko perlengkapan, mungkin alat tulis atau mungkin perlengkapan kain atau perlengkapan menjahit, mungkin kalian sering menemukan kain flanel dan juga velboa. Nah, modalnya itu adalah Rp700.000 itu dari Tengku Fahlia Kurnia. Tidak terlalu besar untuk ukuran memulai sebuah usaha. Nah, kemudian apa motivasinya? Yaitu di sini banyak remaja yang menggandrungi segala macam aksesoris fashion seperti dompet, sarung ponsel, gantungan kunci dan sebagainya. Berarti di sini juga kuncinya itu adalah membaca peluang yang ada di sekitarnya. Kemudian inspirasi desainnya dia bisa melihat dari majalah, browsing internet, atau dari sumber yang lain. Kemudian kebetulan orang ini bisa menjahit sehingga itu mempermudah bagaimana dia berwirausaha. Itu dari Tengku Fahlia Kurnia. Jadi selain mampu membaca peluang, dia juga harus kreatif untuk membuat produknya itu seperti apa. Selain mungkin dari idenya sendiri, dia juga lihat di sumber-sumber yang lain, karena tentu saja di internet atau majalah itu banyak sekali contoh-contoh atau inspirasi desain yang bisa digunakan untuk sumber inspirasi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah memasarkan. Bagaimana memasarkannya? Dia menggunakan website, kartu nama, brosur, katalog, bahkan mengikuti pameran. Terus untuk meminimalkan pengeluaran biaya itu dia membuka toko di rumahnya. Kemudian selain itu juga menggunakan menggunakan distributor atau reseller istilahnya. Jadi semakin banyak reseller, maka di sini itu kan membantu Fahlia memasarkan produknya, sehingga berkat kerja keras dan kreativitasnya dia mampu meraup omzet Rp60 juta setahun. Nah, jadi dari sini, dari modal Rp700.000 itu sekarang menjadi 60 juta setahunnya. Jadi per bulannya sekitar 5 juta. Mungkin untuk ukuran wirausaha termasuk tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk seorang Tengku Fahlia yang tidak membutuhkan modal yang besar. Jadi kalian bisa belajar juga dari orang ini. Jadi mungkin yang dijual terkesan juga remeh-temeh, misalkan bros atau mungkin apa, tetapi itu kan digandrungi oleh banyak orang. Nah, dari sini seorang Tengku itu mendapatkan pasar.
Oke, kalian bisa belajar dari sini. Kemudian yang terakhir itu adalah Ating Supardi. Siapa dia? Seperti kita ketahui, pada tahun 98 itu di Indonesia mengalami krisis moneter. Nah, itu banyak pengusaha yang rugi, bahkan gulung tikar, termasuk Ating Supardi yang seorang pedagang daging. Jadi awalnya beliau itu adalah Ating Supardi, itu pedagang daging. Kemudian karena gulung tikar atau rugi, bangkrut, maka kemudian dia beralih menjadi jualan serabi, modalnya 50.000, menjadi seorang penjual serabi. Kenapa kok serabi yang dijual? Ating itu karena serabi itu populer di kawasan Bandung. Kemudian rata-rata pedagang serabi itu usianya lanjut, hanya berjualan di pagi hari. Kemudian mungkin inovasinya juga kurang. Maksudnya serabi yang dijual itu bentuknya seperti itu saja, rasanya seperti itu saja. Nah, Ating itu menginovasi serabi itu dengan rasa awalnya manis dan oncom. Kemudian setelah berkembang waktu, menerima masukan dari pelanggan, maka sekarang itu sekitar 54 varian rasa yang harganya itu 3 sampai 9.000. Jadi cukup ekonomis untuk sebuah serabi. Jadi kalau misalkan kalian menjadikan inspirasi, modalnya kecil, kemudian harga dari serabi itu yang tidak mahal, sehingga jangkauan pasarnya atau konsumen yang disasar itu juga luas, mulai dari kalangan bawah, menengah, bahkan mungkin juga kalangan atas. Kalau misalkan rasanya enak, maka kalangan atas pun juga tertarik. Terus kemudian omsetnya itu sekarang ramai, itu sekarang menghasilkan 10 sampai 12 juta, karyawannya juga sudah banyak. Nah, jadi dari sini itu seorang Ating itu tidak gampang menyerah, pernah gagal, belajar dari kegagalannya, kemudian dia bangun usaha lagi, kemudian bisa membaca peluang usaha, mempunyai kreativitas dan juga inovasi, kemudian pantang menyerah, gigih, sehingga mampu berjualan menjadi lebih besar setiap waktunya. Mungkin kalian bisa belajar dari sosok-sosok yang sudah saya sampaikan, mulai dari Bob Sadino, Susi Pujiastuti, Atina Maulina, Tengku Fahlia maupun Ating Supardi ini. Nah, itu adalah beberapa pengusaha sukses yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia, yang mulainya itu dari nol, kemudian berhasil menjadi seorang yang berpenghasilan besar. Jadi kalian bisa menjadikan inspirasi, motivasi, sehingga suatu saat nanti misalkan kalian berkeinginan menjadi seorang wirausaha, itu kalian punya gambaran. Sudah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.